Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan, pernahkah kalian berjalan di lorong yang sepi, lalu merasa ada yang mengawasi, atau mendengar bisikan tanpa tahu dari mana asalnya? Malam ini, aku akan membawamu ke sebuah kisah mencekam. Kisah tentang lorong gelap yang menyimpan dendam. Kisah tentang sosok yang menanti di antara bayangan. Tapi ingat, dengarkan dengan hati-hati, karena mungkin dia juga sedang mengawasimu. Inilah Sundal Bolong menanti di lorong gelap. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Malam telah larut ketika Arman berdiri di depan lorong tua yang dikenal sebagai Lorong Setu. Jalan sempit itu membentang gelap di antara bangunan tua yang seakan menyimpan cerita kelam di dalamnya. Cahaya lampu jalan berkelip lemah, nyaris tidak mampu menembus pekatnya bayangan yang melapisi lorong tersebut. Sebagai seorang jurnalis investigasi, Arman sudah banyak mendengar kisah seram tentang tempat ini. Konon, siapapun yang melintasi lorong ini pada tengah malam akan mendengar suara tangisan seorang wanita. Beberapa orang mengaku mencium aroma melati menyengat, sementara yang lain melihat bayangan putih melayang di sudut gelap lorong. Arman menarik napas dalam. Ia tak percaya pada tahayul, namun cerita-cerita ini begitu menarik hingga ia memutuskan untuk menyelidikinya. Sore tadi, ia telah berbicara dengan beberapa warga sekitar. Hampir semua memberikan peringatan yang sama. Jangan coba-coba masuk ke sana kalau kau masih ingin hidup tenang, ujar seorang pria tua dengan suara bergetar. Sudah banyak yang hilang atau jatuh sakit setelah melewati lorong itu, tambah seorang ibu-ibu yang berjualan di dekat sana. Namun, semua itu justru membuat Arman semakin penasaran. Ia menyalakan perekam suaranya dan mulai berjalan perlahan memasuki lorong yang gelap. Setiap langkahnya terasa menggema di antara tembok tua yang mulai ditumbuhi lumut. Udara di dalam lorong terasa lebih dingin daripada di luar. Arman merapatkan jaketnya, berusaha mengabaikan rasa tidak nyaman yang mulai merayap di tubuhnya. Di kejauhan, ia mendengar suara samar, mirip isakan pelan seorang wanita. Arman berhenti. Ia menajamkan pendengarannya, mencoba memastikan sumber suara itu. Semakin ia berjalan ke dalam, suara tangisan itu semakin jelas. Bukan hanya suara isakan, tapi juga bisikan pelan yang berulang-ulang. "Kembalikan anakku." Langkah Arman terhenti. Tengkuknya meremang. Ia menoleh ke sekeliling, namun yang terlihat hanyalah kegelapan. Jantungnya berdetak lebih cepat, tapi ia memaksakan diri untuk tetap melangkah. Tiba-tiba, aroma melati menyeruak begitu tajam, bercampur dengan bau anyir yang menusuk. Arman menutup hidungnya dengan lengan. Matanya mulai berair karena bau yang begitu kuat. Saat itulah, ia melihatnya. Di ujung lorong, berdiri sosok wanita berbaju putih dengan rambut panjang menjuntai menutupi wajahnya. Wanita itu tidak bergerak, hanya berdiri diam, seakan menunggunya. Arman menelan ludah. Kakinya terasa berat untuk melangkah mundur. Ia mencoba mengarahkan senter ke arah wanita itu, tapi sebelum cahaya sempat menerangi wajahnya, sosok itu menghilang begitu saja. Sebuah desiran angin dingin melewati tengkuknya, diiringi suara bisikan tepat di telinganya. "Kembalikan anakku." Arman terpaku di tempat. Napasnya tersengal, dadanya berdegup kencang. Ia merasa sesuatu mengawasinya dari kegelapan lorong. Tanpa pikir panjang, Arman berlari keluar dari lorong. Jantungnya masih berdebar hebat saat ia kembali ke jalan utama. Di kejauhan, ia melihat seorang nenek tua berdiri di trotoar, menatapnya dengan sorot mata tajam. Nenek itu menggelengkan kepalanya pelan sebelum berbisik lirih. Dia tidak suka jika seseorang mencoba mengungkap masa lalunya. Arman menatap nenek itu, tetapi sebelum ia sempat bertanya, wanita tua itu sudah berjalan pergi, menghilang di antara bayangan malam. Di dalam hati, Arman tahu satu hal pasti, ini baru permulaan. Arman berdiri terpaku di trotoar. Matanya masih menatap ke arah lorong tempat sosok itu muncul. Napasnya masih memburu, sementara suara nenek tadi terus terngiang di kepalanya.
Dia tidak suka jika seseorang mencoba mengungkap masa lalunya. Arman menelan ludah. Rasa penasaran dalam dirinya justru semakin membesar. Apa yang sebenarnya terjadi di lorong itu? Mengapa sosok tersebut berbisik tentang anaknya? Tanpa membuang waktu, Arman kembali ke penginapannya yang tak jauh dari sana. Ia membuka laptopnya dan mulai mencari informasi tentang lorong Setu. Ia menemukan beberapa artikel lama yang membahas kejadian aneh di sana. Namun semuanya hanya berupa kesaksian warga tanpa penjelasan konkret. Hingga akhirnya, ia menemukan satu berita yang membuat darahnya berdesir. Perempuan muda ditemukan tewas tragis di lorong Setu. Matanya menyusuri setiap baris tulisan dalam artikel itu. Seorang wanita bernama Sari ditemukan meninggal secara mengenaskan di dalam lorong Setu 30 tahun yang lalu. Tubuhnya mengalami luka parah di bagian punggung, seolah ada sesuatu yang menembus tubuhnya dari belakang. Tidak ada saksi yang melihat kejadian itu, dan pelaku pembunuhan hingga kini tidak pernah ditemukan. Sejak saat itu, warga sering mengalami kejadian aneh ketika melewati lorong tersebut. Jari-jari Arman mengepal. Ada sesuatu yang lebih besar di balik peristiwa ini. Ia yakin, roh yang ia lihat tadi malam adalah Sari. Tapi siapa yang membunuhnya? Dan mengapa ia menyebut soal anak? Arman menutup laptopnya. Ia memutuskan untuk kembali ke lorong itu keesokan malamnya. Kali ini dengan persiapan yang lebih matang. Malam berikutnya, Arman berdiri di depan lorong dengan membawa kamera dan alat perekam suara. Ia menyalakan senter dan mulai melangkah masuk. Udara dingin langsung menyambutnya. Jauh lebih dingin dari malam sebelumnya. Langkahnya bergema di lorong yang kosong. Tak ada suara kendaraan dari luar. Seolah tempat ini berada di dimensi yang berbeda. Tiba-tiba, suara isakan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Arman menajamkan pandangannya. Dari kejauhan, ia melihat sosok wanita itu lagi. Sari. Namun kali ini, ia bisa melihatnya lebih jelas. Wajah wanita itu pucat dengan mata kosong yang penuh kesedihan. Rambutnya yang panjang berantakan menutupi sebagian wajahnya, dan gaunnya yang putih kotor serta berlumuran darah. Tapi ada sesuatu yang membuat Arman menahan napas. Di bagian punggungnya, ada luka menganga besar. Luka itu hitam dan berlubang, seakan sesuatu telah menembus tubuhnya dari belakang. Arman mencoba mengangkat kameranya, tapi saat itu juga, Sari mengangkat wajahnya dan menatapnya langsung. "Kembalikan anakku." Suaranya parau, penuh dengan luka yang tak terlihat. Arman merasa tengkuknya meremang. "Apa yang terjadi padamu?" tanya Arman pelan. Meski ia tahu mungkin ia tak akan mendapat jawaban. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sari tiba-tiba mengangkat tangannya, menunjuk ke arah dinding lorong. Arman menoleh, dan saat itu juga ia merasakan sesuatu yang aneh. Ada sebuah bayangan yang bergerak di tembok lorong, seolah memperlihatkan sebuah peristiwa. Arman melihat seorang wanita, Sari, berlari ketakutan, sementara seorang pria dengan wajah tertutup berdiri di belakangnya, menggenggam sesuatu yang tajam. Jeritan terdengar. Lalu, pria itu menusukkan benda tajam itu ke punggungnya. Arman tersentak mundur. Jantungnya berdebar kencang. Ini bukan sekadar cerita seram. Ini adalah sebuah tragedi yang belum terungkap. Sari bukan hanya korban. Dia adalah seseorang yang ingin keadilan. Dan Arman tahu, ia sudah terlibat lebih jauh dari yang ia perkirakan. Arman menatap bayangan yang terus bergerak di tembok lorong. Adegan itu begitu jelas. Seolah waktu terlipat dan ia menyaksikan sendiri peristiwa mengerikan yang terjadi puluhan tahun lalu. Sari berusaha melarikan diri, tetapi lorong yang sempit membuatnya terperangkap. Pria bertopeng itu mendekatinya, mengangkat sesuatu yang tampak seperti pisau besar atau belati. Sari berteriak, namun tak ada seorang pun yang mendengar. Tebasan pertama menghantam punggungnya. Darah muncrat, membasahi tembok. Tubuhnya terhuyung. Tebasan kedua lebih dalam. Lalu, pria itu meninggalkannya begitu saja, membiarkan tubuhnya yang lemah bersandar di dinding sebelum akhirnya jatuh tersungkur. Bayangan itu tiba-tiba menghilang, meninggalkan Arman dalam keheningan yang mencekam. Arman menoleh ke arah Sari.
Wanita itu masih berdiri di tempat yang sama, tatapannya kosong. "Kau ingin aku mencari pembunuhmu?" Suara Arman bergetar. Meski ia berusaha tetap tenang, Sari tidak menjawab. Namun, sesuatu di dalam dirinya mengatakan bahwa jawabannya adalah ya. Tiba-tiba, angin dingin berhembus kencang. Suara jeritan samar terdengar dari kejauhan. Arman merasakan tubuhnya semakin kaku. Ada sesuatu di belakangnya. Dengan gerakan lambat, ia menoleh. Di ujung lorong yang gelap, berdiri sosok pria. Tubuhnya samar, wajahnya tertutup bayangan. Namun ada satu hal yang jelas. Sepasang mata merah menyala yang menatap tajam ke arahnya. Arman menelan ludah. Ia mundur selangkah. Namun kakinya terasa berat. Sari juga menoleh ke arah sosok itu. Seketika, tubuhnya bergetar hebat. Ia memeluk dirinya sendiri. Wajahnya penuh ketakutan. Sosok itu bergerak maju. Langkahnya pelan namun penuh tekanan. Arman tidak menunggu lebih lama. Ia membalikkan badan dan berlari secepat mungkin keluar dari lorong. Nafasnya memburu. Kakinya hampir tersandung beberapa kali. Begitu ia keluar dari lorong, suara jeritan nyaring menggema di belakangnya. Ia menoleh sekilas dan melihat Sari berdiri di ujung lorong. Tatapannya penuh duka sebelum akhirnya menghilang dalam kabut tipis. Arman terus berlari hingga mencapai penginapan. Tangannya gemetar saat ia mengunci pintu dan bersandar di dinding, mencoba menenangkan napasnya. Apa yang baru saja ia lihat? Siapa sosok pria bermata merah itu? Dan mengapa Sari begitu ketakutan saat melihatnya? Arman tahu satu hal pasti. Ada rahasia yang lebih gelap di balik lorong itu. Dan ia akan mencari jawabannya. Pagi menjelang, tetapi bayangan kejadian tadi malam masih menghantui benak Arman. Ia nyaris tak bisa tidur. Terus terbayang wajah Sari yang dipenuhi ketakutan serta sosok pria bermata merah yang muncul di lorong. Arman membuka laptopnya lagi. Ia mencari lebih banyak informasi tentang kasus kematian Sari, tetapi tidak menemukan petunjuk baru. Nama pembunuhnya tidak pernah terungkap. Frustrasi. Ia memutuskan untuk mendatangi kantor arsip kota. Mungkin ada catatan lama yang bisa membantunya. Di dalam ruangan berdebu itu, Arman menemukan sebuah map tua berisi laporan polisi terkait kasus pembunuhan di Lorong Setu. Ia membaca setiap halaman dengan teliti hingga menemukan sebuah nama yang membuatnya terkejut. Herman Santoso. Nama itu tertulis sebagai tersangka utama, tetapi kasusnya dihentikan karena kurangnya bukti. Arman segera mencatat nama itu. Siapa Herman Santoso? Apakah dia masih hidup? Dan mengapa kasus ini tiba-tiba dihentikan? Sebuah suara mengejutkannya. "Kau mencari sesuatu?" Arman menoleh dan melihat seorang pria tua berdiri di dekat rak buku. Ia mengenakan pakaian lusuh dan tampak seperti pegawai lama di tempat itu. "Aku mencari informasi tentang Sari, wanita yang terbunuh di Lorong Setu 30 tahun lalu," jawab Arman hati-hati. Pria tua itu terdiam sejenak sebelum akhirnya menghela napas panjang. "Semua orang di sini ingin melupakan kejadian itu," katanya lirih. "Tapi kalau kau benar-benar ingin tahu, aku bisa memberitahumu sesuatu yang tidak pernah tertulis dalam laporan polisi." Arman menatapnya penuh harap. "Apa itu?" Pria itu menatap ke arah jendela, seolah memastikan tak ada yang mendengar sebelum berbicara pelan. Herman Santoso adalah seorang pejabat tinggi di kota ini. Saat kasus pembunuhan itu terjadi, ia langsung menghilang. Tidak ada yang tahu kemana perginya, tapi ada rumor kalau ia masih hidup, bersembunyi di suatu tempat. "Jadi, dia benar-benar pelakunya?" tanya Arman. Pria itu menggeleng pelan. Tidak ada yang bisa membuktikannya. Tetapi banyak orang percaya bahwa dia melakukan sesuatu yang lebih mengerikan dari sekadar membunuh Sari. Arman mengernyit. "Maksud Anda?" Pria itu menatapnya lekat-lekat sebelum berbisik. "Sari sedang mengandung anaknya ketika dia dibunuh." Darah Arman berdesir. Jantungnya berdebar kencang. "Sari hamil? Inikah alasan kenapa ia terus berbisik, 'Kembalikan anakku'?" Sebelum Arman bisa bertanya lebih lanjut, pria tua itu buru-buru pergi, meninggalkannya sendirian di tengah ruangan yang terasa semakin dingin. Arman tahu apa yang harus ia lakukan selanjutnya.
Ia harus menemukan Herman Santoso. Dan ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada anak Sari. Arman keluar dari kantor arsip dengan kepala penuh pertanyaan. Nama Herman Santoso kini menjadi kunci utama. Jika pria itu masih hidup, maka mungkin ia tahu kebenaran di balik kematian Sari dan bayangan mengerikan di lorong gelap itu. Namun, mencari seseorang yang menghilang selama 30 tahun bukanlah hal mudah. Arman membuka laptopnya di sebuah kedai kopi. Jarinya bergerak cepat, mengetik nama Herman Santoso di mesin pencari. Hasilnya nyaris nihil, kecuali beberapa berita lama tentang skandal korupsi yang menyeret namanya sebelum ia lenyap tanpa jejak. Ia mencoba cara lain, mencari informasi tentang keluarganya. Setelah beberapa saat, ia menemukan sesuatu yang menarik. Herman memiliki seorang anak, Reno Santoso. Dengan cepat, Arman mencari lebih dalam. Reno kini bekerja sebagai pengusaha di bidang properti dan memiliki kantor di pinggiran kota. Tanpa berpikir panjang, Arman segera menuju alamat yang tertera. Gedung perkantoran Reno Santoso tampak megah, dengan kaca besar yang mencerminkan langit mendung di atasnya. Arman melangkah masuk, berusaha terlihat santai. Seorang resepsionis menatapnya dengan ramah. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" Arman berpura-pura sebagai jurnalis. "Saya ingin mewawancarai Pak Reno tentang bisnisnya. Apakah saya bisa bertemu dengannya?" Resepsionis itu memeriksa jadwal. "Beliau sedang sibuk, tetapi jika Anda mau menunggu." Sebelum wanita itu menyelesaikan kalimatnya, seorang pria keluar dari ruangan kaca di sisi kiri. Arman mengenali wajah itu dari foto yang ia temukan di internet. Reno Santoso. Arman tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia langsung berdiri dan melangkah cepat ke arahnya. "Pak Reno, saya ingin bicara sebentar." Pria itu menatapnya dengan waspada. "Anda siapa?" "Nama saya Arman. Saya sedang menyelidiki kasus lama yang melibatkan ayah Anda, Herman Santoso." Ekspresi Reno berubah. Matanya menajam, dan rahangnya mengeras. "Ayah saya sudah meninggal bertahun-tahun lalu," katanya dingin. Arman tidak yakin apakah itu benar atau hanya kebohongan untuk menutup-nutupi sesuatu. "Saya hanya ingin tahu tentang seorang wanita bernama Sari," kata Arman pelan. "Wanita yang terbunuh 30 tahun lalu." Reno menegang. Napasnya terdengar lebih berat. "Lupakan itu," katanya tajam. "Jangan cari tahu lebih jauh. Itu bukan urusanmu." Arman semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan. "Tapi dia hamil saat dibunuh, bukan?" Mata Reno membelalak. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya, seolah siap menghantam siapa saja yang mengungkit topik itu. "Kau tidak tahu apa yang sedang kau mainkan." Suaranya bergetar, entah karena amarah atau ketakutan. "Kalau kau masih ingin hidup, jangan pernah menyebut nama itu lagi." Ia berbalik pergi, meninggalkan Arman yang kini semakin yakin bahwa misteri ini lebih dalam dari yang ia bayangkan. Namun, sebelum Reno menghilang di balik pintu, ada satu kalimat yang terlepas dari bibirnya. "Dia masih ada di sana, di lorong itu." Arman merasakan bulu kuduknya berdiri. Siapa yang masih ada di sana? Sari? Atau sesuatu yang lebih mengerikan? Malam itu, Arman berdiri di depan lorong setu. Lampu jalan berkedip-kedip, menciptakan bayangan panjang di dinding bata yang kusam. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, seolah ada sesuatu yang bersembunyi dalam kegelapan. Perkataan Reno tadi siang masih terngiang di kepalanya. Dia masih ada di sana, di lorong itu. Arman menelan ludah. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Jika ia ingin menemukan kebenaran, tak ada pilihan lain selain memasuki lorong itu sekali lagi. Langkahnya menggema di jalan berbatu. Setiap langkah terasa semakin berat, seakan sesuatu mengawasinya dari bayang-bayang. Di titik tempat ia pertama kali melihat sosok Sari, Arman berhenti. Hening. Tak ada suara, hanya desiran angin malam yang membawa aroma tanah basah. Namun, tiba-tiba, suara isakan lirih terdengar. Arman menoleh cepat. Di ujung lorong, samar-samar ia melihat sosok itu lagi. "Sari."
Gaun putihnya kotor dan berlumuran darah. Rambut panjangnya menutupi wajah, tapi tubuhnya berguncang seperti seseorang yang terisak. Arman menelan ludah. "Sari!" panggilnya pelan. Sosok itu berhenti menangis. Bahunya menegang. Perlahan, kepalanya bergerak ke samping, memperlihatkan separuh wajahnya. Namun kali ini, ekspresinya berbeda. Bukan lagi wajah penuh duka dan ketakutan, melainkan senyuman mengerikan yang merobek pipinya hingga nyaris ke telinga. Arman mundur selangkah. Jantungnya berdegup kencang. "Di mana anakku?" Suara itu terdengar dalam, berat, dan berlapis, seperti bukan hanya satu suara yang berbicara. Seketika, lampu-lampu jalan padam. Lorong itu kini tenggelam dalam kegelapan total. Arman merasakan udara di sekelilingnya menjadi lebih dingin. Napasnya membentuk kabut tipis. Lalu, ia mendengar suara langkah. Bukan satu, banyak. Seakan ada lebih dari satu sosok yang bergerak di dalam lorong. Arman meraih ponselnya, menyalakan senter. Cahaya redupnya menembus gelap, tetapi yang ia lihat membuat darahnya membeku. Di sepanjang lorong, bayangan-bayangan hitam bergerak perlahan, melingkarinya. Wajah mereka tidak terlihat, tetapi bentuknya menyerupai manusia yang melayang tanpa kaki. Arman berusaha tetap tenang. "Siapa kalian?" Suaranya nyaris bergetar. Dari kegelapan, suara Sari terdengar lagi. "Mereka saksi bisu kejahatan yang tak pernah terungkap." Arman tersentak. Saksi bisu? Apakah mereka adalah korban lain dari Herman Santoso? Tiba-tiba, salah satu bayangan bergerak cepat ke arahnya. Arman tersentak mundur, hampir kehilangan keseimbangan. Sari kini berjalan mendekat. Senyum mengerikannya semakin melebar. "Kembalikan anakku." Angin kencang berhembus. Suara-suara berbisik memenuhi lorong. Arman tahu satu hal. Ia tidak boleh tetap di sini lebih lama. Tanpa berpikir lagi, ia berbalik dan berlari sekuat tenaga meninggalkan lorong itu. Namun sebelum ia keluar, satu suara terakhir menggema di belakangnya. "Anakku masih hidup. Cari dia sebelum mereka menemukannya lebih dulu." Arman duduk di dalam mobilnya. Tangannya masih gemetar setelah apa yang baru saja terjadi. Nafasnya tersengal. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Suara itu terus terngiang di kepalanya. "Anakku masih hidup. Cari dia sebelum mereka menemukannya lebih dulu." Anaknya masih hidup. Tapi siapa? Dan siapa yang mencarinya? Arman mengingat kembali semua yang ia pelajari. Sari dibunuh dalam keadaan hamil. Herman Santoso menghilang tanpa jejak setelah skandal korupsi. Dan sekarang, bayangan-bayangan hitam itu. Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Reno Santoso. Bisa jadi dialah bayi yang dikandung Sari sebelum ia dibunuh. Jika benar begitu, maka Reno telah hidup selama ini tanpa mengetahui siapa ibu kandungnya. Arman menyalakan mesin mobil dan melaju menuju kantor Reno, meskipun sudah larut malam. Ia tidak peduli. Ia harus mendapatkan jawaban. Gedung tempat Reno bekerja sudah gelap, tetapi lampu di salah satu ruangan lantai atas masih menyala. Arman mendekati lobi, namun pintu terkunci. Ia mengetuk keras. Tak ada jawaban. Ia mencoba menelepon Reno, tapi tak diangkat. Merasa ada yang tidak beres, Arman melangkah ke samping gedung, mencari jalan masuk lain. Saat itulah ia melihatnya. Pintu belakang sedikit terbuka. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia mendorong pintu dan masuk ke dalam. Suasana kantor terasa aneh, sepi, dan dingin. Ia menaiki tangga dengan hati-hati. Setiap langkahnya menggema di lorong yang gelap. Ketika sampai di depan ruangan Reno, Arman mendengar suara samar-samar. Seperti suara seseorang berbisik. Tangannya terulur ke gagang pintu. Perlahan, ia membukanya. Di dalam, Reno duduk di kursinya. Punggungnya menghadap pintu. Cahaya dari layar komputer menerangi wajahnya yang pucat. Di belakangnya, bayangan hitam berdiri, tinggi dan tak berbentuk, berbisik tepat di telinganya. Arman terperangah. "Reno!" serunya. Reno menoleh perlahan.
Matanya kosong, wajahnya penuh keringat. Sudah terlambat, bisiknya dengan suara lemah. Mereka sudah menemukanku. Tiba-tiba, bayangan hitam itu bergerak cepat. Arman mundur selangkah. Lalu suara jeritan mengerikan memenuhi ruangan. Cahaya lampu berkedip-kedip, dan dalam hitungan detik, tubuh Reno tersentak keras ke belakang, lalu terkulai di kursinya. Arman berlari mendekat. Reno tidak bergerak. Napasnya berhenti. Matanya terbuka. Kosong. Arman merasakan hawa dingin yang menyelimuti ruangan. Ia menoleh ke belakang, tetapi bayangan itu telah menghilang. Hanya suara bisikan yang tersisa. Kebenaran telah ditemukan. Tetapi ia tak boleh hidup untuk mengingatnya. Arman berdiri di sana, terengah-engah, menyadari satu hal. Lorong Setu tidak hanya menyimpan satu arwah penasaran. Ada lebih banyak korban yang kisahnya tak akan pernah terungkap. Dan mereka masih menanti di lorong gelap itu. Kisah ini mengajarkan bahwa setiap kezaliman pasti akan mendapatkan balasan, meskipun tersembunyi dan terlupakan oleh manusia. Kejahatan yang dilakukan di dunia tidak akan hilang begitu saja, karena Allah Maha Melihat dan Maha Adil dalam membalas setiap perbuatan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Dan janganlah kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Quran Surat Ibrahim 42. Semoga cerita ini menjadi pengingat bagi kita semua agar senantiasa menjauhi kezaliman dan selalu menegakkan kebenaran. Pernyataan. Cerita ini hanyalah fiktif yang dibuat seolah nyata agar bisa diambil hikmahnya. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jika kalian menyukai ceritanya, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.